Pajaknya juga masih murah Pak Taufik. 1.800.000. 1.800.000. Di sisi sebelah belakang, nah dia terlihat gelap, cuman bukan netes. Tidak ada kebocoran. Jadi untuk mesin masih aman. Oke. Dari sisi sasis, kemudian belum ada bekas las-lasan ya, sehingga dia masih dalam kondisi belum pernah tabrakan yang berat. Di sini bushing stabilizer udah kerasa, kontrol sebelah kanan terasa. Oke, Op. Baik, Mas Ardi, itu harga masih nego? Harga masih nego. Ini kan sudah bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran. Kalau misalnya perlu untuk mudik, bisa dibungkus. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ya. Di sore hari kita masih eksis untuk membuat sebuah konten. Ya. Yang mungkin ini adalah konten perdana dalam satu judul, tapi sebenarnya konten-konten yang lain juga kita udah lakukan ya. Betul, betul. Apa itu? Kita titip jual, Pak. Titip jual. Titip jual. Baik. Siap. Ini apa adalah mobil yang mau kita titip jual, Mas Ardi? Nissan Grand Livina tahun 2007 Pak Taufik, mohon maaf. 2007. Nissan Grand Livina tahun 2007, tipenya XV. Kemudian dia bertransmisi manual. Nah, transmisi manual adalah sampai dengan saat ini masih dicintai oleh calon pembeli kendaraan. Karena memang pertama operasional mudah, kemudian yang kedua perawatan juga tidak mahal. Ya. Lalu kemudian yang ketiga banyak bengkel yang mampu menangani untuk kasus permasalahan kopling. Seperti itu. Okay. Nah, saat ini kita akan membantu menjualkan, mendemonstrasikan Pak, tapi membantu mendemonstrasikan atau mempresentasikan kondisi mobil ini. Ini adalah mobilnya punya Pak Jatmiko. Nah, ini nanti akan kita bantu untuk proses menjualkannya, Pak Taufik. Nah, ini apa saja yang harus kita review mulai dari sekarang, langsung saja Pak Taufik. Baik, yang pertama bagian apa Mas yang harus kita cek? Tentunya body. Body dulu ya. Baik. Kita akan buka kap mesin sekalian ya. Wah, ini kap mesinnya juga masih kaleng suaranya. Iya. Betul. Ini belum dembulan. Oke, mulai dari body. Oh, nggak usah dibuka dulu. Saya tutup dulu, Pak. Oke, baik. Mulai dari body dulu ya. Nah, ini Pak Taufik, kita mulai dari sisi sebelah depan. Kalau kita lihat kondisi bumper sendiri, ini di sini ada gasruk ya. Tapi ini dia tidak sampai cacat. Mungkin dipoles hilang. Oke. Kemungkinan dipoles hilang sehingga ini bukan sesuatu yang fatal karena dia juga nggak dekok dan nggak sobek. Di sisi sebelah kiri, di sebelah kanan mulus. Lalu kemudian untuk lampu dia masih bawaan pabrik ya. Memang sudah mulai warna agak kuning ya Mas ya? Yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan, maaf. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga agak-agak sedikit, tapi di sini keunggulannya adalah lampu ini terlihat dari bentuknya belum pernah dibongkar ya. Ini dia belum pernah dibongkar, artinya dia masih masih baru ya. Maksudnya dari baru itu belum pernah ada pemolesan sepertinya seperti itu. Karena biasanya kalau udah dipoles dia akan terlihat congkelan di sini. Dia udah nggak rapat lagi. Kenapa harus dipoles Mas? Untuk manfaat menghilangkan kuningnya. Sehingga kalau dipoles itu dia warnanya lebih mengkilat. Warna kuningnya itu hilang. Tapi kalau sudah dipoles biasanya di antara sini Pak, antara bodi lampu dengan lensa lampu itu dia akan, kalau dia ngelemnya nggak bagus akan ada celah dan berujung ngembun. Seperti itu. Tapi kalau dia ngelemnya bagus sih nggak ada masalah dan tampilannya lebih fresh. Baik. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini kita informasikan ini belum pernah dilakukan pembongkaran. Lalu kemudian di sisi depan sini, ini dari sisi sasis, kemudian dia ada support shock, support ini radiator atas sama bawah itu belum ada bekas las-lasan ya, sehingga dia masih dalam kondisi belum pernah tabrakan yang berat. Nah di sini pun juga sama, sini. Ini untuk karat, bukan karat yang las-lasan ya. Yang ini juga belum pernah dibuka. Nah ini belum pernah dibuka. Ini masih sangat rapat sekali. Di sisi sebelah sini pun juga sama. Nah ini plat-platnya juga masih bawaan dari pabrikan ya. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi untuk mobil ini sisi depan aman. Kita lihat kap mesinnya juga dari sini. Ini masih plat. Dan dia belum
turun, belum pernah turun, belum pernah dilepas, belum pernah dilakukan pengecatan ulang karena ini masih bawaan pabrik. Oke. Ini masih kelihatan sekali catnya, cat pabrik dan masih halus, belum ada semu-semu jeruknya gitu. Oh, oke. Seperti itu. Siap. Kita lihat dari sisi Untuk bodi depan ya. sebelah depan. Nah, di sini untuk celahnya pun juga masih Presisi ya. presisi Pak Taufik. Oke. Kita lihat kanan kiri. Iya benar ya. Tidak ada yang lebih lebar ya. Ya betul. Kalau dilihat memang dia kondisinya memang masih tangan pertama Pak Taufik. Oke. Tapi di depan sini ada kaca. Kacanya ini dia sudah mulai ada baret. Mungkin dulu pernah wipernya pernah keras, atau mungkin di antara wiper dengan kaca ada kerikil yang nempel sehingga dia ketika wiper dihidupkan Tanpa ini ya. ya dia akan Tanpa sadar ya. tanpa sadar akan mengakibatkan aus atau gerusan ya. Tapi untuk hal seperti ini mungkin bisa disiasati dengan moles kaca. Masih bisa ya. Masih bisa dengan dipoles kaca. Oke. Meskipun tidak hilang 100% ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini akan kita cek sisi sebelah samping. Kalau untuk di bagian fender sini ada beberapa titik kerikil ya. Oke. Ini kerikil ya masih kayak gini Ini ya. kerikil ini. Oh. Tapi ini masih normal ya. Oke. Terus untuk sebelah pintu ini masih plat. Belum terlihat ada tanda-tanda dicat ulang Oke. di area sini. Kemudian di sini dia ada sedikit terkena dekok ya, mungkin ranting ya. ranting atau Rumput seperti apa. Betul. Dan di samping sini, nah ini ada iya. bekas gesekan tembok. Tapi ini tidak sobek. Tidak sobek ya. Tidak sobek dan ini bisa dicat ulang. Oke. Oke, untuk sisi belakang wiper masih utuh, kemudian emblem-emblem juga masih utuh pada posisinya. Ini belum pernah dicat ulang. Oh. Ini masih rapat sekali Pak Taufik emblemnya. Nah, akan kita buktikan ya di area sini. Ini belum pernah dicat ulang. Oke. Ini juga ini masih karet sealernya ya. Ini masih original, belum pernah tertabrak. Oke. Oke, karet-karet juga masih utuh. Soknya juga masih berfungsi. Shocknya masih berfungsi dengan baik. Oke, siap. Lepas. Kemudian dari kalau untuk heater ini sudah dilepas. Oh. Mungkin punya pengalaman kaca filmnya mengkerut. Oh. Ini terlihat ini di sini juga ada kerutan ya. Oh gitu. Ada efek ya Mas ya? Kemungkinan di depan sana kan ada ini Pak, di defoggernya itu, switch defoggernya itu dipencet tanpa sadar sehingga dia panas. Pas posisi tidak hujan mungkin ya? Pas posisi hujan ataupun tidak hujan, tapi dia lupa mematikannya. Oh. Nah itu mengakibatkan ini panas kacanya. Nah mungkin ya ini dilepas. Oke. Tapi itu bisa dipasang lagi Mas ya? Ini disolder, harus disolder. Tapi kalau untuk model kayak gini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa aktifkan berfungsi lagi dengan baik. Oh, oke. Lalu kemudian kita coba buka di sini. Ini sudah pakai cover ya Pak Taufik ya. Oh. Ini ada segitiga pengaman kalau. Oke, ada segitiga pengamannya. Kemudian ini ada sama segitiga pengaman juga. Oke, di sini apa aja perlengkapannya nih? Ready, dongkrak ready. Untuk derek di depan juga ready. Pembuka kunci roda, baut roda ready. Ini untuk pengungkit dongkrak. Jadi masih komplit. Itu standar dari pabrik ya Mas? Ya, standar pabrik. Terus untuk ininya, apa itu namanya, ban serep masih dikunci. Terus peleknya juga masih asli, tidak ada retakan, tidak ada lubang di pelek. Oke. Untuk bannya memang sudah waktunya kalau untuk ini. Oke. Sekarang kita masuk ke sisi kiri, ya Mas ya? Ya. Nah, di sini Pak Taufik ada hook terang net namanya. Hook terang net. Ini sebenarnya untuk gantungan pembatas net ya. Net ya. Kalau ada netnya, tapi di sini sebelah kiri hilang. Oh. Ini tidak ada. Oh, yang di atas ya? Ya. Kiri atas. Kiri atas hilang. Lalu untuk baris ketiga sendiri bawaan pabrikan memang belum ada headrestnya. Oh, tidak ada head ya, headrest. Tapi ini bisa ditekuk seperti ini. Dan ini rata ya Mas ya? Ya, sampai kemudian ke depannya. Livina nanti kalau misalnya jok kedua itu dia dilepas di bagian sisi dudukannya, kemudian dilipat, dia akan rata Pak Taufik. Oke. Dan digelarin kasur itu flat. Buat tidur ya? Buat tidur. Oke.
Baik. Nah, Kita beralih ke lampu-lampu di sini sebelah kiri dia cacat. ini masih bawaannya Mas ya? Masih bawahnya. Oke. Ini dia tidak bolong, tapi teman-teman bisa menyaksikan di sini ada sedikit retakan. Oke. Cuman ini minor lah, Iya. sesuatu yang minor ya, bukan yang parah seperti itu. Baik. Nah, sisi sebelah kiri untuk body, corner, fender masih oke. Kemudian untuk pintu juga Pintu masih oke. masih aman nggak engsel Masih Mas? aman. Engselnya kencang sekali. Oke. Kemudian, nah ini suara karetnya sih masih terdengar Pak. Betul. Ketika kita membuka itu suara karetnya masih terdengar. Oke, Mas Ardi coba bantu untuk engsel dan Ya, masih nah kuat. ini Tuh kawan-kawan, bodinya masih gerak. bergerak. Kalau di engselnya rusak, biasanya Dia akan oblak Pak. Oke. Kemudian ditutup pun ada suara benturan antara strikernya dengan door lock. Oke, siap. Tuh kawan-kawan. Kita dari sisi kiri kanan sudah. Sekarang Ya. kita masuk ke mana, Mas? Ke ban Pak. Ban. Kita mumpung yang melihat di sini, bannya di sini dia untuk batikan masih lumayan tebal. Oh iya ya. Kita akan lihat dari TWI-nya ini. Di sini dia sebenarnya masih masuk ya. Tangan saya masih bisa masuk ke dalam, tapi Tapi dia udah mulai bocel-bocel. oh iya ya. Ini bekas apa ini? Memang pemakaian ban, Mbak. Oh. Biasanya kalau ban-ban seperti ini, dia kalau untuk lari di kecepatan 80, ketemu jalan beton seperti jalan tol, dia akan bunyi. Oh. Bunyi nyaring suaranya. Nyaring ya. Atau mungkin kalau di jalan aspal suaranya gemuruh. Kruk, 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 seperti itu. Nah, ini produksi bannya 2018. Oh, 2018 ya. 2018 karena 2022 sebenarnya secara umur masih masuk. Masuk ya. Masih masuk. Seperti itu. Tapi pasti ini agak berisik ya. Ya, agak berisik. Seperti itu. Siap. Lalu kemudian itu ban sama, tempat-tempatnya sama ya. Sekali ganti kelihatannya. Sekali ganti. Karena memang mobil ini 2007-2018 lalu ganti ban. Oke. Oke, kita untuk ban sudah. Body sudah. Kemudian untuk mirror sendiri, dia belum elektrik Pak Taufik. Untuk Grand Livina yang tipe-tipe 2007 sampai dengan 2009 atau 2011 ya, itu kebanyakan kalau dia belum sesuai warna cat body, ini masih tipe manual. Jadi mirrornya itu nggak elektrik, tapi harus dipencet untuk mengarahkan mirrornya seperti ini. Oke. Ini belum elektrik. Biasanya di sini ada tombol elektriknya. Itu baru tersedia di tahun 2011-an. 2011. Tapi kalau untuk yang 2007-2008 itu tipe-tipe Ultimate 1800 cc, tersedia. XR, X-Gear itu sudah tersedia yang elektrik. Tapi untuk yang Grand Livina tipe XV, SV belum tersedia. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sisi mesin ya. Tentu mesin kalau untuk pertama kali kita cek adalah oli mesinnya Pak Taufik. Oli mesin ya. Dari sisi mesin sendiri Pak Taufik, kita tentu akan mengecek oli mesinnya terlebih dahulu. Oke. Nah, oli mesinnya masih dalam kondisi H, tapi kondisi oli seperti ini sudah warna coklat kehitaman. Artinya dia sebentar lagi atau sudah waktunya untuk melakukan penggantian oli mesin. Seperti itu teman-teman. Kemudian dari sisi sebelah dalam, seperti biasa untuk Grand Livina ataupun mobil-mobil terbaru, kita cek seperti ini. Kalau di sini tidak ada indikasi lumpur, maka ini masih aman. Ini masih aman. Oke, masih tidak ada lumpur di sini. Tidak ada lumpur di sini. Saya bantu kawan-kawan. Betul. Kering. Seperti itu, kering itu maksudnya nggak ada lumpurnya Pak. Kalau olinya masih tetap ada. Oke, kemudian yang dari sisi sini, kemudian minyak rem di sini, warna sudah agak gelap. Oh iya, warna sudah agak gelap, tapi kita bisa cek di sini. Biasanya kalau ini warnanya coklat seperti ini, dia belum ada warna hitam serpihan kotoran Pak Taufik ya. Tetapi tetap sudah waktunya untuk dilakukan penggantian. Oke. Nah, kemudian dari sisi mesin di situ cairan ada beberapa. Lalu di sini sekalian mumpung di sisi sebelah kanan Pak Taufik, kita intip dribble-nya. Dribble di sini belum ada retakan, tapi dia sudah warna kering. Warna ini sudah kering ya, terlihat dari warna mengkilat ya. Dia biasanya kalau untuk warna yang belum kering itu dia nggak semengkilat ini. Ya, dop warnanya. Tapi kalau ini sudah lebih mengkilat. Oke. Nah, lalu kemudian dari sisi mounting sendiri, apabila kita bisa melihat, tapi sebaiknya kita dongkrak aja nanti Pak Taufik. Oke. Nah, nanti akan kita dongkrak untuk mengetahui kondisi mountingnya. Lalu di sebelah sini transmisi, teman-teman kalau misalnya mau ngeliat kondisi oli transmisi ini masih baik atau enggak, sebenarnya di sini ada yang namanya penutup
oli transmisi. Oh, padahal ini manual loh Mas ya? Manual. Ada ya? Ada, tapi itu harus dilakukan menggunakan tang Pak Taufik. Oke. Menggunakan tang, tapi tidak seperti dipstick ya? Tidak seperti dipstick. Jadi untuk proses mengeceknya adalah dibuka, kemudian dimasukkan jari ke dalam transmisi. Bisa apabila jari kita mencelup oli tersebut, maka kondisinya masih bagus. Tinggal kita melihat ininya saja, kualitasnya. Oke, baik. Nah, kalau untuk tipe ini nanti akan kita akhirkan saja untuk pengecekan oli transmisi. Kita akan lanjutkan yang lainnya. Di sini Pak Taufik ada aki. Aki ini masih baru Pak Taufik. 9 Januari 2022. Kondisinya masih hijau. Nggak ada masalah berarti untuk aki. Jadi untuk mobil ini PR aki tidak menjadi momok, karena beberapa mobil injeksi itu adalah yang menjadi momok adalah aki. Jadi kalau dia sudah mulai ngedrop, nah ini keunggulannya mobil manual Pak Taufik. Mobil manual akinya ngedrop, misalnya dia masih ada arus 8-9 volt ya. Kemudian kita dorong, itu kadang masih mau hidup mobilnya. Oh iya, betul. Beda kayak Matic. Ya. Matic kita dorong nggak bisa menghidupkan mobil. Tapi kalau manual, kondisi aki ngedrop, beberapa unit misalnya dia arus yang masuk ke ECU itu masih bisa mampu membuat pengapian, maka dia bisa saja hidup seperti itu. Nah, di sini Pak Taufik, kita akan coba ngecek filter udara. Filter udara. Karena ini kondisinya ngecek mudah sekali. Nah, ini kondisi filter udara masih bisa dipakai. Seperti itu. Ini kalau kita tekuk-tekuk seperti ini dia nggak pecah. Ini masih bisa dipakai. Untuk kabel-kabel juga masih kelihatan mulus ya, masih nggak ada yang dimakan tikus di permukaan ya? Tikus di permukaan, tidak ada penambahan aksesoris tambahan. Oh iya ya. Jadi ini nggak ada kabel-kabel nggak standar Pak. Seperti itu. Ini paling beberapa kabel ini seperti ini nih. Nah, ini kabel lampu. Oh lampu ini ya, tambahan untuk DLR apa ya? DLR ya. Daily Light Running. Tapi ibaratnya lampu fog lamp, pengganti lampu fog lamp. Tapi tidak terlalu besar ini ya. Karena dia LED. Dia di jumper dengan lampu kota. Tapi ini kami rasa masih aman lah ya. Nggak masalah, masih aman. Karena lampunya LED, sangat ringan sekali. Lalu kemudian dari sisi radiator, ini dia sudah pernah diganti capnya. Nah, cap radiator ini sudah pernah diganti. Biasanya di sini kalau di original ada tulisannya Nissan. Nah, tapi ini udah tidak ada tulisannya. Nggak ada ya? Iya benar nggak ada. Ini sudah pernah dilakukan penggantian, tapi di sini memang kondisinya rapat sekali dan airnya pun juga dia full. Maksimal. Kita pernah membahas masalah radiator ya Pak Taufik. Iya betul. Itu masih full semua saja ininya Pak Taufik. Tutupnya. Tutupnya udah nggak asli bawaan ya? Nggak asli bawaan, tapi fungsi. Tutupnya fungsi. Meskipun dia bentuknya lain, tapi dia fungsi dan di sini tidak menutup ventilasi. Oh iya, ventilasi yang tadi yang pernah Mas jelaskan di video lain ya. Betul. Lalu kemudian dari sisi mesin Pak Taufik, kita akan mengintip dari sisi mesin. Nah, ini mesin ini ada rembesan atau tidak, kita bisa mengintip dari sisi sebelah samping. Kalau dilihat dari sisi sebelah samping, cover timing ini sebelah kanan ini dia kering. Alhamdulillah. Ini tidak ada kebocoran di antara cover timingnya dengan mesin. Kita intip di sisi sebelah bawah. Ya, kering Pak Taufik. Kering ya? Kering. Alhamdulillah. Kemudian dari antara mesin sama transmisi, ini akan saya coba ngolong teman-teman. Nah, ini pun juga kering. Antara mesin transmisi kering, tapi di sisi sebelah transmisinya dia rembes di sisi bawah, tapi nggak banyak. Mungkin sini Pak Taufik kameranya. Nah, ini teman-teman. Terlihat ya di sisi sebelah belakang. Nah, dia terlihat gelap, cuman bukan netes. Baru indikasi mau rembes saja. Seperti itu. Jadi untuk kebocoran antara mesin transmisi di mesin sendiri juga tidak ada kebocoran. Jadi untuk mesin masih aman. Baik. Kita coba menghidupkan IPDMR dulu. IPDMR dulu ya. Nah, kita akan cek listrikannya teman-teman. Karena ini mobil Nissan, kita bisa lakukan IPDMR. Ya, ini mobil Nissan kita lakukan IPDMR dengan melakukan on kunci kontak. Kemudian kita pencet tombol pintu atau switch pintu ya. Di sini 10 kali. Kita off-kan dulu, kemudian kita on-kan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita matikan, kemudian kita on-kan lagi. Ketika klakson sudah berbunyi deep, maka kita hidupkan dulu washernya supaya kacanya basah sedikit. Karena nanti setelah ini wiper akan nyala. Oke. Ini akan kecepatan slow. Kemudian setelah slow, high. High. Hidup. High hidup. Lalu kemudian lampu kota. Lampu kota hidup. Nah, ini Pak Taufik. Tadi yang dijamper dengan lampu kota. Oke. Dia tidak hidup. Kemungkinan ada saklar sendiri di dalam. Oh, ini lampu dekat jauh? Ya, lampu hidup. dekat jauh hidup. Kemudian kita akan cek. Setelah ini ada namanya Magnet. magnet AC. Ya, itu bunyi. Oke. Ya. Ini baru lampu, nanti lampunya padam baru magnet. Nah, Oh, oke. oke, magnet hidup ya. Gitu. Ya. Dia gerak. Oke. Magnet masih kuat. Mm-mm. Setelah itu motor fan. Kecepatan rendah, kecepatan tinggi. Oke. Oke. Elektrikal oke, normal. Setelah ini kita langsung hidupkan mesin saja Pak Taufik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan. Bagaimana, Mas Ardi? Ya, untuk stasioner dia masih oke, cuman ada suara seperti timing chain ya, timing chain bunyi. Jadi seperti timing chain bunyi. Entah dia olinya itu naiknya mungkin kurang cepat, atau mungkin memang timing chainnya sudah mulai kendor. Gitu. Ya, suaranya sisi sebelah sini Pak. Sisi sebelah sini. Kita akan coba gas ya. Iya. Ini akan kita pilih torsi maksimalnya di 2500. Terdengar suara keratak sedikit ya, seperti itu. Nah, di area sini kemungkinan besar, tapi tadi hanya sesaat, dan Ini belakangan udah itu nggak bunyi lagi. Itu kemungkinan besar karena oli naiknya tekanannya kurang. Bisa jadi kualitas olinya udah nggak bagus karena tadi warna olinya itu sudah coklat kehitaman. Betul. Nah, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan mungkin kalau diganti olinya bisa lebih senyap suaranya. Oke. Seperti itu. Siap. Tapi yang jelas kalau untuk saat ini sih dia tidak bunyi seperti yang sebelum kita gas tadi. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita akan langsung setelah mesin selesai, ini sudah semua, kita akan cek kaki-kakinya saat ini. Oke, baik. Mas Ardi, sebelum gelap, kita cek ini dulu interior. Oh iya. Interior dulu. Oh iya. Sama ini, apa namanya? Panelnya itu ada yang hidup nggak? Ininya, apa namanya? Cek engine. Cek engine segala macam. Oke, Oke, interior dulu ya. Nah, setelah dari mesin nyala ini kita akan masuk ke interior Pak Taufik ya. Sekalian kita bisa cek panel ya Mas ya? Ya, kita akan cek panel. Wih, Oke. masih lengkap Mas. Wih, iya. Oh, ada kitab-kitabnya nih. Ya betul, kita akan coba cek ya Pak Taufik ya. Iya. Ini nggak ada salahnya kita cek Pak. Oke. Apa aja sih isi Ini dari isi dari sebentar. Wih, kunci serep Pak masih ada. kunci serep Jarang masih terjadi ada. mobil second kunci serepnya ada. Ini saya nyalakan coba biar terang. Oke. Kemudian PPKB sudah ada di sini. Oke. PPKB mungkin kita akan cocokkan dengan STNK saja ya. Oke, MHBG 1CG 1F7J 004446. Wah, nomornya masih sedikit sekali Pak Taufik. Oh, Mobil yang ya? mobil yang ke-4000 ini. Oh. Oke, MHBG 1CG 1F7J 004446. Oke. 6. Kemudian untuk Mesin. mesinnya HR15 90 5581A. HR15 90 5581A. Ini mobil ke 4000 ya? Ya. Oh, keren ya. Wih, ini pajaknya juga masih murah Pak Taufik. 1.800.000. 1.800.000. Oh. Dan ini masih aktif. Aktif sampai ya? dengan Sampai 28 September 2022. 2022. Pajaknya masih hidup. Oke. Kemudian di sini lengkap ada Lengkap ya.
buku Bahkan servis. kartu nama dari penjualnya ada. Ini dari Pak Iksan loh. Pak Ini Iksan, mudah-mudahan. service advisor kami yang senior ini di Wih. Iksan Melati. Semoga selalu dalam kesehatan Pak Iksan. Amin, Pak Iksan. Nah, ini ada semua nih buku servis, buku panduan. Semua ready. Oke. Oke, ini kita tutup. Kita akan masuk ke interior Pak Taufik. Kita akan Oke. komentari interiornya. Di sini Pak Taufik untuk head unit sudah diganti Kenwood ya. Wah, ini merek yang mantap. mahal ini. Merek mahal ini. Nah, ada retakan di kaca spion. Oh, Oke, kaca spionnya retak ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah ya. aman. Oke. Kemudian laci ya masih beberapa barangnya dari Pak Jatmiko masih di sini. Kemudian di sini oke, nanti kita coba Radio. radio. Oke. Punya apa nih? Lagu apa Oke. nih? Kalau aku itu juga sebenarnya oke, tahu Tab. dari TikTok sih. Tapi ini bicara radio di atas antena bengkok, Pak. Itu Oh, siap. Ya, Nah, ini bisa diperbaiki Mas Ari ya. itu diganti, Pak. Bisa diganti ya. Tapi meskipun bengkok dan patah ya, jernih suara ini radionya. Iya, tertangkap Jadi, bersih ya. Tertangkap bersih. Iya. Jadi nggak ada masalah di sana. Oke. Lalu kemudian dari mungkin kalau untuk CD kita nggak ada CD-nya ya. USB juga nggak ada, Oh, tapi sudah di ada sini USB sudah ya? ada USB-nya. Iya, sudah USB. Kemudian terkonek dengan Bluetooth karena di sini ada tombol Telepon. telepon. Iya. Oke. Oke, ini akan kita coba AC. hidupkan AC. Waduh, sayangnya nggak ada tisu nih Pak Taufik. Oh, ini di sini ada ini Pak Taufik. Nah, ini teman-teman. Ini kecepatan 1, Oh. kecepatan 2, Makasih. 3. Dingin. Wow, ini kencang sekali. Ini nggak saya gerakan loh teman-teman. Ya, 4, sangat kencang. Oh. Dan dingin. Oh. Meskipun nggak menggigit ya Pak, Iya, ini kurang menggigit ya. kurang menggigit. Kurang. Tapi kemungkinan besar hal tersebut bisa disebabkan karena pertama evaporatornya kondisinya ada kebocoran. Ah. Lalu kemudian yang kedua bisa jadi freonnya tekanannya kurang. Oh. Tapi yang jelas untuk saat ini mungkin karena baru saja dihidupkan, karena kan biasanya harus nunggu 5 menit dulu Pak Taufik. Baru kita bisa merasakan keoptimalan dari AC. AC itu sendiri ya. AC itu sendiri. Ini udah mulai dingin kok Mas. Udah mulai dingin ya? Iya, mulai dingin. Sayangnya kita nggak ada termometer Pak untuk membuktikan. Oke. Tapi teman-teman semoga mempercayai kami. Tapi di sini dingin teman. Dingin ya. Nah, kemudian Iya, Pak dingin. Taufik kilometernya 133.000. Kita bisa mengecek ini sepertinya real. Bisa kita lihat dari sini Pak Taufik. Oh, bisa dipastikan dari sini ya? Ya, ketika di sininya dia kulitnya masih bagus, karena memang dia tangan pertama juga. Ya, di sini tidak terkelupas ya. Umumnya kalau udah 150.000 ke atas udah mulai mengelupas. Ini sih udah ada kelupasan sedikit. Tapi yang jelas ini belum dibungkus, hanya di cover saja. Dan Berarti kalau kilometernya berapa tadi Mas? 133.000 Pak. 133 dengan usia mobil Ini 2007 sampai 2022 13. berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. 15 15 tahun itu kecil itu Mas kilometernya. Ya, betul sekali Pak. Mobil ini sangat bisa dibilang Nggak terlalu banyak. nggak terlalu banyak mobile. Oke. Seperti itu. Nah, untuk jok sendiri Pak Taufik, Ya. di sini sudah di cover jok sehingga bisa dibilang aman ya. Iya, warnanya menyesuaikan dengan Warnanya ini ya. menyesuaikan dengan kontur Dashboard. dalam Iya, dashboard. betul. Kemudian apa namanya? Pilar-pilar Iya. ini sama. Warnanya mirip ya. Iya. Sehingga betul. sinkron ya. Iya. Lampu juga masih menyala. Oke. Lalu kemudian di sini Pak Taufik, kalau kita melihat dari arah sini memang minusnya adalah mirror belum elektrik ya. Oke. Sehingga kalau saya sendiri harus ke sebelah kiri agak jauh karena memang kondisi mobil ini bawaan pabrikannya belum belum elektrik. Iya. Ini Ini ada- 4.000 ya. Iya. Mobil ke 4.000 ya kata Mas Ari tadi. Iya. Ini masih nyala Oke. untuk cigarette lighternya untuk ngecas. Iya. Dia masih nyala ya. Untuk ini Mas, apa udara dari depan dan Ya, luar dalam ini Oh, juga oke. masih Masih oke, berfungsi ya. masih berfungsi. Iya. Nah, ini yang saya katakan defogger tadi, Pak. Oke. Dia udah nggak nyala ya.
Ya. Minus ya tadi satu ya. Minusnya itu. Oke, baik. Mas Ari, kan biasanya kalau mobil mau dihidupkan itu ada indikator. Ini indikatornya siap. bagaimana Mas Ari? Saya matikan dulu. Oke. Kemudian saya on kan. Nah, ini buat teman-teman bahwasanya ketika mobil on, ini semua harus menyala. Meskipun hanya sesaat seperti indikator panas. Ini saya matikan, saya hidupkan indikator panas dingin itu harus nyala dan langsung mati. Kadang-kadang beberapa ada yang ABS, kemudian ada power steering. Tapi kalau untuk ini power steering ketika dia kondisi on, dia tetap nyala. Nah, ketika starter teman-teman perhatikan lampu check engine ini yang warna oranye. Kuning, oranye ya. Beberapa mobil dengan kondisi dia pernah trouble parah, sensornya ada yang mati, ini ada yang ditutup Pak Taufik, sengaja ditutup. Oh ditutup? Berarti hidup pun ini mati. Gawat. Kondisi hidup pun dia mati. Nah kondisi ini dilakukan ya? Ya dilakukan. Kita beberapa kali menemukan hal tersebut. Ya. Wow. Nah jadi untuk teman-teman harus diperhatikan ininya. Ketika dia di-on-kan, pastikan nyala dan kondisi hidup. Pastikan dia mati. Semua ya? Semua. Ini adalah lampu handrem. Oke, lepas handrem mati. Oke. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk tripnya apa namanya, Mas? Pengukur bahan bakar masih berfungsi ya? Masih berfungsi dengan baik. Oke. Ini kondisi bensinnya udah ente, Pak. Bahasa Jawa ente. Bukan empty. Kemudian di sini untuk sun visor itu masih dalam kondisi baik. Seperti itu Taufik ya. Untuk joknya juga masih tidak macet. Untuk pijakan kopling. Ini dia. Koplingnya dia untuk saat ini masih dalam kondisi bagus. Cuman nanti kan karena si transmisi itu tadi ada rembesan ya teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki di sana, berarti kan nanti transmisi harus turun. Kemudian nanti akan ketahuan tuh si koplingnya masih bagus atau enggak. Tapi yang jelas untuk saat ini sih dia kondisinya masih enak untuk dipijak. Seperti itu Pak Taufik. Untuk tuas transmisi Mas, masuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dalam kondisi mesin hidup masih enak. Seperti itu. Ini menandakan bahwasanya olinya juga masih bagus Pak Taufik. Seperti itu. Kalau olinya dia sudah nggak bagus, biasanya masuk seperti ini udah agak sulit. Baik. Siap. Selanjutnya apa lagi Mas Ari? Kita akan cek kaki-kaki ya. Ini Pak Taufik bisa ke depan ngecek support shocknya. Apakah support shocknya jebol atau enggak? Baik. Kita buka yang sebelah kiri. Sudah mangap Mas. Jebol ya? Iya. Oke, sudah mangap. Sebelah kanan juga. Sama ya, mangap ya. Saya akan coba cek. Sampai seperti ini. Oh iya, ini sudah mangap teman-teman. Ini sudah jebol, berarti support shock kanan kiri sudah harus dilakukan peremajaan part. Ya. Dan kita bisa ngecek sini Pak Taufik, untuk pembagian setirnya antara kanan dengan kiri tidak sama. Dia lebih banyak ke kirinya. Ini akan coba saya buktikan ya. Ke kiri ya. Jadi ini saya putar ke kanan full. Ini harusnya Grand Divina itu kalau ke kanan full segini Pak Taufik. Nah, tapi tadi ke kanan full dia hanya mampu segini. Nanti ke kiri full dia harusnya segini. Pasti dia akan jatuhnya segini. Kita akan coba. Nah, seperti itu. Ini dia terlalu banyak ke kiri untuk pembagian setirnya. Nah, efeknya apa pembagian setir nggak rata ini? Lama-kelamaan di dalam sini kan ada kabel spiral klakson. Klakson ya. Seperti itu. Nanti lama-kelamaan kabel spiral klaksonnya dia akan putus Pak Taufik. Karena pembagian setirnya tidak sama. Apabila tidak sama seperti ini, maka direposisi joint setir dan dilakukan sporing ulang. Tapi sebelum sporing kita pastikan dulu kaki-kakinya dalam kondisi baik atau enggak. Baik. Ini keuntungan juga kawan-kawan, klakson masih hidup. Oke. Nah, sini Pak Taufik dan teman-teman bisa melihat. Ya. Kelihatan retakan. Ini artinya bushing membernya dia pecah. Yang retak itu yang ini ya? Ya, yang retak ini. Kelihatan nggak? Iya. Nah, di sini ada retakan ini. Nah, ini adalah menandakan dia sudah pecah. Satu. Kemudian yang kedua, ini juga di bawah sini retak. Iya, yang bawah juga. Seperti itu. Oke. Kemudian dari sisi lower arm kita akan foto Pak Taufik.
Ya, kalau dilihat di sini lower arm masih dalam kondisi bagus. Bagus ya. Ini belum ada pecah ya. Belum ada pecah ataupun semi pecah. Sehingga untuk kasus ini kita akan coba goyang-goyang. Lalu kemudian kita akan simpulkan kondisi ininya Pak Taufik. Conrod dan stabilizer. Ini akan kita coba cek shocknya di sini Pak Taufik. Ya. Untuk shock sendiri dia ini ya, ada stopper ini ya. Masih ya? Udah. Ini udah lepas, artinya shocknya lemah. Nah, ini kan stopper nih. Sebenarnya dia harus ngangkat seperti ini karena absorbernya tidak mampu menahan ayunan per dengan seketika. Maka dia pernya tersebut akan terus ngayun sehingga akan menjadikan bumper bone-nya ini menjadi sobek atau pecah. Ya, jadi itu PR. Oke. Nah, ini ketika akan melakukan pengecekan simulasi bushing stabilizer ketika bekerja, Pak. Yaitu dengan cara menggoyangkan mobilnya. Monggo teman-teman. Ini akan kita pegang bushing conrodnya ya. Link stabilizernya. Ya. Di sini bushing stabilizer udah kerasa, conrod sebelah kanan terasa. Oke, op. Kita cek sebelah kiri. Sebelah kiri teman-teman, oke. Di sini conrod sebelah kiri juga udah kerasa, kocak, sama bushing stabilizernya kocak. Jadi, oke Mas, selesai. Ya, untuk inspeksi kali ini, beberapa yang harus diganti akan saya list segera. Oke, baik. Ya Pak Taufik, untuk mobil ini sudah kita dapati beberapa item kerusakan ya, yang terlihat. Mulai dari getaran setir yang sedikit banget sih. Itu dia engine mounting kanan jebol, engine mounting kiri juga jebol. Meskipun jebol dia belum geser ya, tapi sebaiknya diganti. Kemudian oli mesin harus ganti. Kemudian transmisinya dia ada rembesan ya, tapi meskipun dia rembes belum netes. Cuman harus sebaiknya untuk rembesan sebaiknya dihindarin. Dan itu harus dilakukan perbaikan. Support shocknya jebol. Yang tadi kanan kiri dia sudah mulai mangap dan ini udah bergeser Pak Taufik sebelah kanan sudah geser dari posisinya. Bushing membernya juga pecah, bushing stabilizer oblak, rack steernya juga terasa oblak tadi, link stabilizernya juga oblak. Kopling setnya itu jika diperlukan itu juga nanti ketika turun transmisi itu kan kelihatan koplingnya sama antena patah. Ini apabila kita totalkan tanpa penggantian kopling itu sekitar 6.300.000 untuk mobil ini dilakukan perbaikan. 6.300.000 kembali fresh ya. Kembali fresh. Untuk yang hal-hal urgent. Hal-hal urgensi dan harus dilakukan perbaikan pada saat ini. Iya, untuk kenyamanan lah ya Mas. Untuk kenyamanan. Kemudian kalau misalnya nanti kopling setnya itu harus dilakukan penggantian, cuman tadi secara fungsional diinjak dia masih ringan dan belum berat itu 3,4 juta ya sekitar 10 jutaan Pak Taufik. Untuk dandan misalnya harus didandanin semuanya. Tapi kalau urgensinya yang sekitar 6 jutaan itu tadi. Dan bahkan kalaupun hanya mengambil poin yang paling penting ganti oli juga terserah bisa ya. Ya terserah. Ini mobilnya sampai ke bengkel masih bisa dipakai. Cuman kalau kita masuk ke sini kita diminta untuk review kemudian kita akan berikan kejelasan kepada calon pembeli. Maka paling nggak untuk membeli mobil ini misalnya ingin melakukan perbaikan yang urgensi, spare part yang harus diganti itu adalah yang sudah kita sebutkan tadi 6,3 juta rupiah. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, terakhir Mas Ardi, kita sudah panjang melakukan pengecekan kendaraan. Harga dan siapa yang bisa dihubungi? Siap, untuk harga kita buka 73 juta rupiah. Untuk Nissan Grand Livina tangan pertama pajak hidup, kemudian dia kopling juga masih enak untuk dipakai. Kemudian dia bodi pun juga mulus, AC juga dingin. Maka untuk proses menghubunginya dengan saya Pak. Langsung ke Mas Ardi ya? Langsung ke Mas Ardi. Karena kondisinya mobil ini pemilik garasinya udah nggak cukup, jadi dititipkan di Motor Jogja. Seperti itu. Baik, Mas Ardi, itu harga masih nego? Harga masih nego tentu. Tentu masih nego. Kalau harga di kita yang kita tawarkan adalah harga nego Pak Taufik. Baik, dari Mas Ardi sendiri, hasil kesimpulan dari mobil ini bagaimana? Bungkus? Kalau saya sendiri misalnya teman-teman mendekati Lebaran ini kan sudah bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran. Kalau misalnya perlu untuk mudik bisa dibungkus di bulan Ramadan nanti dilakukan perbaikan seperti itu. Di bicara nilai ya di antara 1 sampai dengan 10 mobil ini 7,5. 7,5. Baik, kawan-kawan, 7,5 harga 73 nego tahun 2007. 2007 tangan pertama STNK dan ini masih memakai
nama pertama ya Mas ya? Ya, tangan pertama. Oke, tangan pertama silahkan dihubungi Mas Hardi kalau untuk melihat dan melakukan test drive langsung aja ke AHA Motor di daerah Jombor, Yogyakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.